Baik, kita lanjutkan ya tentang ovum. Kalau tadi kita sudah membahas tentang sperma dan proses pembentukan sperma, maka kali ini kita akan membahas terkait dengan ovum, di mana pada proses meiosis pada wanita ini akan menghasilkan sebuah telur atau ovum yang terjadi di ovarium ya, atau kita lihat di folikel ovarium. Kemudian pada saat peristiwa penting ovulasi, ovum ini akan keluar dari ovarium ya yang pecah. Nah, inilah proses menandai terjadinya ovulasi. Kadar estrogen yang tinggi pada saat fase ovulasi atau proses ovulasi akan meningkatkan gerakan dari tuba uterina atau tuba falopi sehingga nantinya akan mempermudah transport dari hasil konsepsi atau fertilisasi. Silia-silia dari tuba falopi ini dapat menangkap ovum dan menggerakkannya sepanjang tuba yang kita kenal sebagai ovum pickup mechanism. Jadi ini adalah bagian dari ovum, di mana ini adalah secara model ya, ini ada bagian corona radiata, kemudian ada membran plasma, kemudian di dalamnya ada inti. Nah, kemudian ada lapisan ya, lapisan yang kedua dan setelah corona radiata itu yang penting adalah zona pelusida. Lapisan-lapisan inilah yang nanti akan ditembus oleh sperma melalui beberapa reaksi-reaksi, salah satunya adalah reaksi akrosum tadi. Kemudian oogenesis ya, kalau tadi ada spermatogenesis. Nah, pada perempuan ini ada proses oogenesis, yaitu proses pembentukan gamet wanita, di mana proses ini dimulai di dalam janin sebelum lahir. Nah, proses dan tahapan oogenesis hingga produksi oosit primer ini terjadi bahkan sebelum janin perempuan itu lahir. Nah, oosit primer tidak membelah lebih jauh, namun menjadi oosit sekunder. Oogenesis terjadi di lapisan terluar dari ovarium atau bagian kortek ovari, dimulai dari sel germinal yang disebut oogonium dan mengalami mitosis untuk menduplikasi atau meningkatkan jumlahnya. Oogenesis ini akan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu prenatal, sebelum lahir, kemudian antral, dan praovulasi. Ya. Jadi ini prosesnya, kalau kita lihat, ini adalah oogenesis, di mana sel germinalnya ini ya oogonium ini adalah bentuknya 2N atau diploid. Nah, ini akan mengalami proses mitosis. Nah, ini primary oosit atau oosit primer akan tertahan pada fase profase ya, profase tertahan di fase profase pertama. Nah, ini terjadi before birth atau sebelum kelahiran. Kemudian pada saat setelah lahir sampai anak-anak ya, kemudian sampai sebelum pubertas, maka ini akan terjadi proses istirahat ya. Nah, jadi ovariumnya dalam status atau kondisi inaktif seperti itu. Nah, kemudian fase ini ditandai mulai dari pubertas ya, saat mulai menstruasi pertama kali sampai menopause, di mana oosit primer ya, oosit primer ini masih mengandung 2N, ini akan mengalami meiosis tahap pertama ya. Nah, meiosis tahap pertama ini beda dengan sperma. Kalau sperma tadi kan dia akan menjadi 2 ya. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini akan ada satu saja ya oosit sekunder. Nah, satunya lagi hasil replikasinya ini akan menjadi polar body atau first polar body ya, yang ini akan mati ya, dies atau mati. Kemudian nantinya akan mati seperti itu. Nah, secondary oosit atau oosit sekunder inilah yang apa istilahnya ya ini ya, istilahnya tertahan pada fase metafase 2 sampai nantinya mengalami ovulasi atau ini ya, ovulasi keluar dari ovum, keluar dari ovarium seperti itu. Nah, ini pada fase meiosis 2 ya, ini akan lengkap apabila terjadi fertilisasi. Nah, apabila sudah mengalami fertilisasi, maka ini akan menjadi zigot. Nah, zigot ini prosesnya 2N kembali ke diploid lagi ya. Kalau ini setelah meiosis ini akan menjadi haploid. Nah, nanti setelah menjadi zigot, nah ini N1-nya lagi ini akan menjadi second polar body atau polar body yang kedua. Ya kalau tadi kan sudah first polar body, nah ini yang second polar body. Ini nantinya juga akan mati ya. Gitu. Nah, ini perkembangan. Kalau ini proses oogenesisnya sampai terjadi fertilisasi. Nah, kalau ini adalah perkembangan folikelnya. Folikel dimulai dari folikel primer atau folikel primordial,
kemudian menjadi ini ya primordial follicle sama, ini sebelum kelahiran. Kemudian ini masih folikel primer, primary follicle ya, folikel primer akan tumbuh kemudian sampai menjadi folikel yang matur. Nah, folikel yang matur inilah yang nanti akan mengalami ovulasi, selongsong yang ditinggalkan akan bertransformasi menjadi corpus luteum. Seperti itu. Kemudian sebentar. Oh ya, masih ada. Kemudian sebentar saya ini. Nah, ini sama sebenarnya penjelasan tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi sebelum lahir ini kita kenal sebagai fase prenatal atau periode embryonic fetus di mana oogonium ya, jadi mengandung 46 kromosom. Jadi ini masih utuh seperti itu. Kemudian ini masuk di fase tahap mitosis. Jadi oosit primer ya tertahan di profase 1. Nah, ini oosit primer ini mengalami proses meiosis namun berhenti pada fase profase 1 di mana saat lahir akan mengandung sekitar 2 juta oosit namun hanya berjumlah 100.000 saja saat pubertas ya. Jadi akan berkurang terus jumlahnya hanya tinggal 100.000. Kemudian pengurangan ini disebabkan mitosis dari oogonium primitif berhenti di tengah jalan selama masa janin dan tidak berlanjut ya. Makanya habis lama-lama jadi akan berkurang terus seperti itu. Nah, kemudian ini adalah pada masa anak-anak atau pada di fase meiosis 1. Pada masa anak-anak sampai menjelang pubertas ini posisi ovarium adalah inaktif, tidak ada proses apa-apa. Ovarium tidak aktif, terdapat primordial follicle atau follicle primordial, terjadi atresia pada beberapa primordial follicle. Makanya jumlahnya akan semakin menurun ya ini. Kemudian ini mulai setiap bulan, mulai pubertas sampai menopause. Jadi setiap bulan sekitar 20 follicle primordial matang menjadi follicle primer. Nah, kemudian follicle yang primer ini akan menjadi follicle sekunder. Kemudian follicle primer yang tidak mengalami pematangan akan mengalami atresia dan mati. Ini hanya satu folikel sekunder saja yang akan matang meskipun dalam beberapa ini ada sekitar 20 sampai 30 ya yang dipengaruhi oleh hormon, namun hanya satu saja nanti yang akan matang. Nah, oosit primer terlalu lengkap pada fase pembelahan meiosis untuk menghasilkan polar body dan oosit sekunder, ini ada polar body dan oosit sekunder. Nah, oosit sekunder merupakan sel haploid. Nah, kita tahu bahwa kan yang dibutuhkan hanya separuh saja dari ibu, dari ovum ya, 23 kromosom seperti itu. Kemudian tertahan pada metafase kedua. Nah, apabila oosit sekunder ini mengalami fertilisasi ya, jadi ada sperma yang membuahi, maka selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis kedua secara lengkap dan menjadi ovum ini ya. Secara lengkap, maka ini adalah yang terfertilisasi atau hasil konsepsi. Apabila oosit sekunder tidak difertilisasi, maka akan terjadi degenerasi seperti itu. Ini proses oogenesis ya. Ini tahapannya tadi prenatal, antral dan preovulasi. Kalau kita tahu ini seperti ini ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di sesi berikutnya. Terima kasih.